Nonton streaming RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI Plus. Kuat meskipun cuma 6 bulan ya. Dia ngomong, "Papa, Yaya pergi dulu ya," gitu. Terus yang bikin gue kayak, wah. Ya. Tuh, 2, 3. Baru dia udah lihat timnya, jangan kasih. Oh, oke. Sibuk banget nih Mas, lagi ada aktivitas apa? Oh, iya. Beli apa juga? Lagi bangun jalan tol. Aktivitasnya lagi dagang nasi goreng. Usaha baru saya. Cika ya? Oh, nah. Cika, ini dia. Saya mana? Oh ini bisa beli online juga? Bisa online. Kalau orang lagi hujan kayak gini kan biasanya mager kan? Mager, dia ini jamnya memang udah jamnya buka puasa. Biasanya tuh nasi goreng paling enak dimakannya di atas jam 7 malam ke atas. Gitu. Kalau biasanya buka puasanya kan lebih yang manis-manis, yang kecil-kecil, yang ringan-ringan. Makan malamnya waktu makan beratnya tuh biasanya tuh di atas jam 7 jam 8. Mas, Ya, mantau langsung turun gitu baru nih, bulan puasa lagi. ya. Gimana tuh maksudnya itu bulan puasa tetap turun? Tetap Ngawasin. iya, nggak ada halangan, nggak ada pengecualian. Malah puasa kalau emang ada peluang sekecil apapun, yang penting halal dan nggak ngerepotin orang lain. Itu. Mas pengen lihat dong, tadi Apa? tuh menunya banyak banget tuh kan. Ini. Biasanya kan orang nasi goreng ayam, bakso. Nih menunya tuh. Gue ada nasi goreng ya yang biasa, itu telur, terus ada goreng ya, ikan asin, ada yang chow. Yang itu apa Mas? Yang chow tuh yang kayak ini, nasi goreng Mandarin. Iya, yang di restoran-restoran tuh biasanya tuh yang ada kacang polong. Nah, itu. Terus ada usus ayam. Ini salah satu favorit gua. Usus ayam, goreng ayam tuh yang biasa juga, ati ampela, daging sapi. Terus ini tambah telur atau telurnya telur dadar atau telur ceplok. Terus ini tambahan topping. Tuh toppingnya ada bisa ikan asin, tambah apa, tambah macam-macam segala macam gitu. Harga nih cukup terjangkau ya. 18.000 aja John, 18.000 satu porsi. Paling mahalnya tuh 25.000. Kenapa? Karena harga daging mahal. Kirain harga minyak doang. Harga minyak juga susah. Tapi berapapun apa harga bahan baku, kita yang penting nggak ngurangin kualitas. Itu. Mas, boleh intip nggak isi gerobaknya apa aja? Boleh dong, silakan. Ini
teman-teman yang jelas dagangan nasi goreng saya itu adanya cuma di Jalan Bangka Raya nomor 3 Kemang, Jakarta Selatan. Nih, silakan. Mas ini di sebelah sini bagian tuh. Ini nasinya, nasi kita. Ini nasi kita. Nasinya pakai bakul. Liter mas. Ini kebetulan ini hari kedua. Hari kedua saya jualan. Kemarin openingnya hari pertama itu habis di atas 100 porsi. Di atas 100 porsi. Saya nggak ngitung karena kemarin emang harga promo. Ini juga masih ada harga promo. Pokoknya semuanya all item kita jual yang makan di sini 13.000. Gitu. Berlaku sampai tanggal 8 April. Nah, kalau video ini tayangannya setelah tanggal 8 April berarti nggak berlaku. Saatnya saya cari cuan. Kalau ini kan memperkenalkan produk saya. Gitu. Kalau Nih. bumbunya boleh juga mas. Oh oke. Nah, nih nasi goreng saya usus. Ini pasti biasa nih, nggak pedas. Nah, kelihatan dari nasinya ya. Kalau mau pedas tinggal tambah sambelnya. Bilang aja sama abangnya. Ada Abang Arif sama Abang Sansan. Mantap pokoknya. Terus ini biasanya topping-toppingnya mau tambah daging, tambah usus, ati ampla. Nah, ini. Tapi dari performa juga nggak cuma sih ikut masak atau ngaduk-ngaduk doang gitu. Apa? Ikut masak atau Kalau masak dulu pas lagi kita sebelum dagang ikutan test food. Tuh tambahin sama istri juga gitu. Revisi rasa apa segala macam kurang ini tambahin ini kayak gitu. Sekarang kita udah punya timnya, terus juga sistemnya juga udah ada biar nggak kelabakan. Nanti kalau misalnya kita punya dagangan tiba-tiba rame terus kita kaget ngelayaninnya gimana, bingung. mas Gitu. Ya. ini modelan gerobak gini sih mas. Kenapa mas? Orang kan biasanya kalau misalnya artis-artis tuh pengennya kafe gitu ya, kayak masaknya dapurnya diumpetin gitu. Ini kan makanya modelan abang-abang banget gitu yang orang main. Ya. Ini makan nasi goreng abang-abang nih. Apa yang gitu? Nah, mungkin aja dulu kali ya. Mbak dari mana? Bapak. Mampang. Tahu nasi goreng saya dari mana? Dari temen sih ada yang bilang daerah sini juga. Terus bilangnya apa temennya? Enak katanya. Yeay. Beli rasa apa mbak? Demen itu. Mau yang ini sih yang cow. Yang suka pedas nggak? Iya. Suka pedas, minta yang pedas ya. Jamin anak. Mudah-mudahan suka, mudah-mudahan balik lagi. Sebarin juga sama teman-temannya, teman-teman kantor, teman-teman apa pokoknya. Iya. Itu salah satu kepuasan saya kalau dagang ya, ketemu langsung sama pembeli, suka ngobrol, nanya tahu dari mana, rasanya gimana itu. Biasanya dari mulut ke mulut lebih cepet ya. Itu paling efektif. Kegiatan promosi paling efektif dari mulut ke mulut. Terima kasih ya, Pak. Thank you. Kalau dagang gitu enak, semangat. Apalagi kalau kayak gini kan orangnya kan terjangkau. Orang lain, artis lain, biarin aja pada mainnya yang bagus-bagus. Gua mainnya yang second ini aja. Kalau masuk ke kafe kan bisa. Kenapa pilihnya gerobak gitu? Kan orang pengennya apa yang mungkin dikasih gitu pengen nasi goreng abang-abang gitu gerobakan. Iya, karena gua kan sebenarnya gini, gua tuh suka banget kuliner malam. Nah, kuliner malam tuh paling banyak salah satunya adalah nasi goreng sama mie rebus biasanya atau mie goreng. Nah, gua nggak tahu kenapa tiba-tiba waktu kemarin pas habis pulang naik motor, ini bikin dekat rumah nih seru nih ya kayak gini ya. Orang pulang naik motor, pulang kerja apa standarin parkir, beli. Terus harganya juga terjangkau. Dan nasi goreng ini kan dimakan seluruh kalangan. Sampai di hotel bintang 5 sampai bintang 12 tuh ada tuh nasi goreng pasti menunya di Indonesia. Gitu kan. Terus sampai di kaki 5 nasi goreng juga ada. Nah, tapi gua ngelihat di kaki 5 ini belum ada kayak apa ya, sesuatu yang digarap secara serius gitu loh untuk nasi gorengnya. Nah, gue pengen pengen
gue pengen terjun tuh di situ gitu loh, untuk coba di nasi goreng kampung yang ada di pinggir jalan kayak gitu. Tapi nggak harus masuk ke kafe, karena gini, terkadang kalau kita jualan itu tergantung segmennya kan. Kita lihat dulu nih segmennya buat siapa. Kalau kita taruh di kafe pasti orang-orang yang memang doyan kuliner cuma standarin motor aja jadi makan, itu masuk kafe agak-agak mikir gitu loh. Ya kan, padahal mungkin harganya dan rasanya juga enak gitu. Tapi dengan ada di pinggir jalan, teman-teman tuh yang pada naik motor parkir santai. Dan terbukti sih kemarin pas pembukaan kita di hari pertama tuh tiba-tiba diserbu sama anak-anak motor semua ke sini kayak gitu. Alhamdulillah kemarin juga hampir lebih berapa, satu bakul lebih deh kayaknya, udah ngisi berapa kali bakul habis, alhamdulillah. Seneng aja. Jadi sekarang bisnisnya nggak ngelihat gengsi, yang penting berisi gitu. Nggak penting bisnisnya bagus, percuma bisnis bagus kalau nggak cuan. Gue bisnis kecil-kecil yang penting cuan, itu aja. Jalan. Yang penting jalan, yang penting muter gitu, dan yang penting nggak gangguin orang atau nggak ngeribetin orang maksudnya gitu. Mas, kalau Ya. Mas sama Mbak Ririn menu nasi goreng favoritnya yang mana? Kalau saya tuh, Ririn ikan asin. Nah kalau saya usus pedas, Ririn ikan asin. Nah tapi enaknya kita di sini, kita bisa mix tuh toppingnya. Misalnya mau usus sama ikan asin bisa, mau ikan asin doang bisa. Terus misalnya mau daging sapi plus ikan asin, toppingnya bisa kayak gitu. Atau yang lain-lain gitu, karena itu tinggal tambahan toppingnya doang. Ya biasanya kan lidah orang kan ada yang pengen rasanya rame, ada yang nggak terlalu suka rame kayak gitu. Ada target nggak sih, Mas? Target mudah-mudahan bisa buka cabang di seluruh Indonesia. Wih, Mudah-mudahan. Iya. Kalau kemarin udah mulai ada yang nanya, Bang franchise nggak franchise? Saat ini nggak, kita nggak buka franchise. Ya pengennya sendiri aja dulu. Gitu. Mudah-mudahan. Targetnya ya tahun ini bisa punya beberapa titik lah di wilayah-wilayah Jabodetabek. Mudah-mudahan. Ini sama bulan Ramadan buka ya? Dari jam berapa sampai buka? Nasi goreng Jamilos bukanya itu dari jam 6 sampai jam 12 malam. Sebenarnya tuh jam 5 udah mulai buka, cuma masih agak mungkin sepi. Jadi orang kalau untuk langsung makan nasi goreng kan agak jarang kalau buka puasa. Jadi biasanya tim kita masih persiapan. Biasanya ini nanti sibuk-sibuknya setelah tarawih. Gitu. Emang kayak gini, tapi ya lihat aja ada yang keluar masuk online beli dari GoFood, iya dari aplikasi, pembeli dari aplikasi yang males gerak, yang pengen dianterin nasi gorengnya bisa kayak gitu. Yang penting usaha itu kemauan, gitu. Nggak perlu gengsi. Iya, percuma gengsi gitu. Biarkan nanti kitanya yang bergengsi kalau kita jadi orang sukses. Waduh, kaya. Siap. Oke, Mas. Siap. Buat teman-teman ya yang mau memulai usaha, jangan pernah takut ya. Yang penting kalau saya yang penting pede dengan produk yang kita punya. Yang lebih bagus produk dari yang kita punya pasti banyak. Yang lebih enak nasi goreng dari nasi goreng gue pasti ada. Dan itu pasti banyak. Tapi kita harus pede sama apa yang kita punya. Apa yang bikin nasi goreng kita enak tuh kita harus pede. Dan gue yakin rezeki itu nggak akan pernah ketuker. Cuma menunggu saat yang tepat untuk putar balik. Nah itu dia. Yang penting kita mau usaha kemauan dan nggak perlu gengsi. Cuma itu aja sih. Pokoknya jangan pernah takut yang namanya persaingan. Ya Allah, di sini nasi goreng lu dari sono ke sono ujung bisa ada kali 12 nasi goreng. Tapi rezekinya ada aja semua. Iya. Ada semua dapat dari Tuhan, dari Allah. Amin. Siap. Oke, Mas. Gimana? Buat gua standar kan? Yang penting bisa dimakan, orang nggak komplain. Udah tinggal marketing, iya sama perbaiki. Nah terus masalah Persiapan keberangkatan ke Makam bulan yang lalu lah. Itu perjalanan ya sebenarnya itu memang janji saya sama Yaya, saya akan nemenin kalau dia mau ziarah ke makam papanya.
Dan kebetulan kemarin setelah pulang dari luar kota kita ada kerjaan, terus sebelum bulan puasa juga, jadi kita nyekar sama-sama gitu. Dan langsung bilang pas pulang ke Yaya, Yaya jadi nggak mau ini? Oh iya jadi, ya udah yuk papa anter gitu. Ya udah, kita pertama ke makam neneknya, Nena. Habis itu dari Kalibata kita langsung ke Kerawang gitu untuk ziarah ke makam papanya Yaya. Itu lebih kepada bentuk ini sih, apa ya? Janji saya untuk bayar janji saya supaya Yaya itu bisa ziarah. Yaya ini anak yang punya perasaan buat sosok yang juga mungkin menghibur buat keluarga juga. Ada keseruan dan kesedihan ketika melihat video itu. Mungkin boleh cerita keseruan, intinya hal-hal lucu yang dibuat Yaya ketika ziarah ke makam Nena dan papa. Yaya itu anaknya ceria, aktif banget, terus think fast banget. Jadi terkadang celotehan-celotehannya itu keluar secara spontanitas yang bisa bikin kita ketawa gitu loh. Yang kadang-kadang kita nyambungin kalimat ke kalimat satunya lagi, lo kok bisa ke situ sih gitu loh. Nah, spontanitasnya Yaya itu emang besar banget. Dan ternyata saya pas mengenal Yaya lebih dalam lagi ketika memang acara-acara seperti kemarin pas saya anter Yaya ke makam papanya dan juga nenanya, dia ternyata punya sisi yang dalam terhadap orang-orang yang sayang sama dia gitu. Dia kayak punya ikatan batin gitu loh. Meskipun memang kalau untuk sama nenanya dia punya waktu cukup lama untuk bertemu gitu. Tapi kalau sama papanya dia kalau nggak salah di usia 6 bulan. Di usia 6 bulan belum 1 tahun dia udah ditinggal sama papanya. Jadi kayaknya saya tuh dalam hati kecil saya kayak ngerasa emang seberapa kuat gitu loh, cuma 6 bulan gitu. Tapi pas saya lihat momen-momen saat kita ziarah, dia itu sayang banget. Dia tuh pas begitu buka pintu aja dia langsung udah kayak say hello gitu. Assalamualaikum Papa Ferry gitu. Itu yang bikin hati saya kayak wah saya udah nggak bisa berkata-kata lagi gitu. Jadi ya udah saya nganterin aja, terus kita bersihin kuburannya, kita doa sama-sama. Setelah itu pas kita mau balik, saya lihat Yaya dia kayak ngomong sama papahnya. Dia bikin satu kalimat yang menurut gue tuh ternyata dia punya ikatan yang cukup kuat meskipun cuma 6 bulan ya. Dia ngomong, Papa Yaya pergi dulu ya gitu. Terus yang bikin gue kayak wah ya gitu deh pokoknya. Anak kecil tuh nggak bisa dibohongin gitu, anak kecil tuh nggak bisa disuruh-suruh. Dan itu yang bikin jujur gue sama Ririn pun sama Eci pun kita nggak bisa berkata-kata ya, kita cuma menikmati atau melihat momen Yaya memeluk kuburan papanya lagi gitu. Jadi di balik keceriaan Yaya, dia tuh punya jiwa sensitif yang tinggi banget gitu, dan dia punya lovable banget gitu, punya sisi penyayang sama orang-orang yang pastinya sayang sama dia tuh tinggi banget itu. Dan sempet nangkep gitu loh, nggak tahu kenapa terus tiba-tiba kayak kamera tuh lagi, kamera handphone nyala aja gitu, dia kayak lama gitu di batu nisan papanya, ngobrol kayak ngajak ngobrol aja tapi mulutnya diam, tapi gue ngeliat kayak itu dia lagi bicara gitu. Itu yang bikin terharu lah gue, dan juga respect sama Yaya. Dan nggak mungkin kayaknya untuk gue pasti menggantikan posisi papahnya, tapi setidaknya gue hanya mencoba untuk mendampingi Yaya. Mungkin memang gue disuruh sama Tuhan nih untuk dampingin Yaya sampai Yaya besar nanti gitu, untuk jagain dia. Tadi sebelum nangis, seperti apa sih kedekatannya? Sampai waktu itu Kalau ditanya seberapa deket ya gue nggak pernah ngukur ya, tapi yang jelas gue merasakan
ya Yaya itu anak gue sendiri gitu. Eh, ya kita udah nggak ada jarak gitu loh. Yaya minta temenin, minta susu, minta ceritain, dongengin, terus minta anterin. Ya gue coba melakukan itu memang karena gue sayang sama dia gitu. Tanpa Ririn nggak pernah minta, Ririn nggak pernah apa, Ririn nggak pernah meminta dan nggak mengharuskan gue tuh untuk harus gimana gitu. Bahkan Ririn aja itu kayak takut gimana gitu, malah justru guanya sendiri yang menawarkan itu ya dijemput nggak, ya udah biar aku yang ini gitu, seperti itu. Jadi memang di keluarga kita lebih kepada apa ya, harus melakukan segala sesuatunya itu harus dengan ikhlas dan juga harus dengan rasa apa ya, suka ngejalanin ya, bukan sesuatu yang terpaksa gitu. Iya. Ya itulah, kita seperti itu gitu loh, di dalam rumah kita bisa jadi temen, bisa jadi keluarga, pokoknya saling support. Terus kalau kita bercanda ya kita pasti, kita udah tahu nih takarannya. Yaya tuh ternyata hobi banget bercanda, tebak-tebakannya juga out of the box yang bisa bikin gue sih lucu banget buat gue. Terus Yaya itu sosok hiburan yang ada di rumah kita. Jadi isi rumah tuh laki-laki cuma gue doang sendiri. Ririn, Jasmine, kakaknya Yaya, terus Elit, sepupunya Ririn, terus sama Mbak, itu cewek semua. Jadi gue emang laki-laki satu yang ada di rumah. Iya, gue paling ganteng lah pokoknya. Nggak ada lawan gue di situ. Terus tapi kalau udah kita pulang kerja atau pulang aktivitas dari luar rumah, capek, itu ngeliat Yaya tuh gemes banget. Kayaknya capek kita tuh rontok, hilang gitu loh. Dan dia bisa menjadi sosok yang nge-refresh pikiran dan juga badan kita dengan peluk atau ciuman dia aja udah, aduh. Dan dia tahu gitu loh kalau kita tuh butuh pelukan, dia kadang-kadang dia peluk gitu. Salut sih sama anak ini, ajaib buat gue sih. Yaya itu ajaib banget. Sedikit dong, tadi ketinggalan ceritain sedikit dong yang momen yang lucu di makam tuh, kayak sebenarnya ada kentut juga, terus mau pijitin Nena, terus lagi gitu. Terus sedikit. Ya tadi yang seperti gua bilang, Yaya itu kan ekspresionis banget ya, spontanitas juga ada gitu. Dan dia anak kecil, nggak mungkin kita atur-atur gitu loh untuk apa. Dia juga pasti menolak, dia udah mulai besar nih. Jadi dia udah bisa memfilter yang mana dia suka, yang mana enggak. Nah ada tuh momen, menurut gue sih tuh Pak, aduh kok bisa sih anak ini punya pikiran gitu. Dia bilang, Nena kan suka dipijit, Yaya pijit ya gitu. Tapi dia mijitnya mijit rumput. Terus dia bilang gitu, kok keras Pak? Yang kamu pijit itu rumput tanah, aku bilang gitu. Dia tuh sampai sempet ngelawak kayak Sri Mulat gitu. Dia pijit. Di kuburan papanya juga gitu, dia pijit. Ya itu yang bikin kita semua tiba-tiba jadi momen yang haru, serius. Kita lagi kangen-kangenan sama almarhum dan juga almarhumah. Terus tiba-tiba dia bikin sesuatu yang bikin kita ngelawak, yang bisa bikin kita lucu, yang bisa bikin kita ketawa. Terus ada juga momen, aduh nggak tahu ya nih Ririn setuju apa enggak, tapi mohon maaf ya sayang ya. Ini emang Yaya luar biasa sih. Jadi pas kita lagi mau berdoa, tiba-tiba dia keluarin angin gede banget. Terus dia bilangnya, sorry guys. Terus kita lagi gini semua, terus kita ngeliat dia gini. Oke, dia bilang, oh sorry. Yuk mulai. Bilang gitu. Dia ngerti. Langsung minta maaf. Dan alhamdulillah memang Ririn mengajari anak-anaknya ya emang itu harus sopan santun gitu. Yang kalau salah ya minta maaf, tapi harus dipertanggungjawabkan gitu. Ya dia udah tahu gitu, udah sadar. Usianya sekarang padahal baru 6 tahun gitu. Yang jelas sih bangga banget sih dan seru aja sama Yaya tuh. Ide-idenya selalu bisa bikin kita ketawa. Pokoknya
gini intinya, kamera saya itu yang ada di YouTube atau yang ada di media sosial tidak akan nyala kalau Yayanya nggak nyaman, atau kamera itu tidak akan pernah nyala kalau Yaya kalau Yaya nggak minta. Karena aku juga kan nggak enak, bukan nggak enak, lebih menghormati gitu loh. Yaya punya ini, terus ada Ririn juga gitu. Terus kalau Yayanya bilang, "Pak, review yuk, Pak, ngevlog yuk." Nah, itu baru. Jadi memang kita memang nggak ada unsur untuk yang kita sendiri yuk bikin konten yuk apa segala macam, nggak. Ternyata tuh Yaya kayaknya punya jiwa untuk di depan kamera kayaknya. Gitu. So far sih kita selalu dukung kreativitasnya dia gitu. Dia mau jadi apa nantinya kita selalu dukung. Ririn juga gitu tipenya. Kalau Jasmine sepertinya memang dia pendidikan dia lagi incar kuliah bagus dan mudah-mudahan dapat universitas yang diinginkan gitu. Terima kasih ya. Wah, aku jadi ingat lagi.